Itu pengacara kondang satu keluarga itu. Anyway, kalau misalnya kamu katanya sibuk banget, nggak punya waktu untuk melakukan hal-hal yang lain. Tapi kalau di obrol-obrol ini, sesibuk apapun artis, harus bisa ikut challenge-nya. Karena tadi kita ada challenge yang pertama, kita masuk challenge yang kedua. Challenge yang apa? Kita bareng-bareng lihat ya. Ngobrol-ngobrol apa dikerjain sih sebenarnya? Dua-duanya lah. Please deh. Semua juga misalnya ngumpul-ngumpul kayak zaman itu karena kita ngumpul tanpa beban. Nah tiba-tiba dari kamu lagi asik-asiknya karir, pada saat itu semua TV lagi isinya Thalita Latif. Teman-teman selebriti muda semua luar biasa. Tiba-tiba lu putusan nikah, keluar tiba-tiba hilang, punya anak, menghilang dulu kan? Iya. Apa sih yang dipikirkan pada saat itu memang sudah mantep banget? Enggak sih kalau satu, waktu itu aku cuma mikir tugas aku sebagai anak, tanggung jawab orang tua aku sudah selesai. Terus tugas aku, dan aku sebagai seorang anak pun aku bekerja juga sudah dari 13 tahun di luar orang tua kewajibannya menyekolahkan kita sampai kita lulus kuliah gitu kan. Jadi dari segi kemantapan mungkin aku mantap-mantap aja, tapi kan melihat dulu calonnya kan. Kalau kita menanya masalah musik, film, dia udah jagoan ya. Gua mau nanya bukan film, bukan musik, tapi mau nanya seputar pengetahuan dunia Islami. Kita akan tes seberapa Thalita mengerti dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita di Kolbu. Kita nikmatin aja dulu, naik ini dulu, abis itu kita ke Kolbu ya. Teh dulu ya. Yo, 5 tahun yang lalu. asik. Nah, sekarang kita akan mencoba. Belum, ini gampang lah pertanyaan-pertanyaan seputar Islami, ya kan? Di Kolbu, kuis obrol-obrol bareng bintang tamu. Tapi sekali lagi cek Kolbu. Kolbu. Nah, Thalita, ini ada akan 10 pertanyaan, pilihan berganda. Nanti setiap pertanyaan yang kamu jawab salah, itu kamu akan dikenakan denda sebesar Rp50.000. Nah, Rp50.000 ini nanti kita akan akumulasikan dengan pertanyaan-pertanyaan jawaban kamu yang salah lagi. Nanti akan kita sumbangkan di akhir episode bulan Ramadan ke orang-orang yang membutuhkan. Sudah siap Thalita Latif untuk 10 pertanyaan di Kolbu? Insya Allah. Pertanyaan pertama, apa tugas malaikat Israel? A. Mencabut nyawa. Atau B. Meniup sangkakala. Mencabut nyawa. Betul! Tepuk tangan dong. Oke, pertanyaan nomor 2. Kitab Injil diberikan kepada siapa? A. Kepada Nabi Isa atau B. kepada Nabi Musa? Nabi Isa. Kalau Nabi Musa kan tongkat. Pintar! Jawaban kamu betul! Jadi kalau Nabi Isa itu kan Injil, kalau Nabi Musa itu Taurat. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Apa arti dari surat Al-Fatihah? A. Pertama. B. Pembukaan. Pembukaan. Betul, Al-Fatihah artinya adalah pembukaan. Karena pada saat kita baca Al-Quran, yang pertama adalah Al-Fatihah. Betul ya. Kan? Keempat, di kota apa Nabi Muhammad SAW wafat dan dikuburkan? A. Kota Madinah atau B. Kota Mekah? Madinah dikuburkan. Itu Madinah. Betul, jawab. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? A. Abdullah atau B. Abdul Muttalib? Abdullah. Betul sekali. Pertanyaan nomor 6. Apakah arti dari at-takasur? A. Nikmat yang banyak. Atau B. Bermegah-megahan. Bermegah-megahan. Betul. Oh, gila keras. Emang kita kadang-kadang kalau bermain feeling itu bagus loh. Oh, ini feeling. Dari tadi kota Anda. Pertanyaan nomor 7. Nomor 7. Pada usia berapakah Nabi Muhammad SAW menikahi Siti Khadijah? A. 25 tahun atau B. 24 tahun? Ini 24 deh. 24. Yakin 24? Insya Allah. Yakin. Yakin ya? Kamu yakin? Aku sih ya. Ternyata aku sih no. Karena salah jawabannya. Jawabannya Nabi Muhammad SAW menikahi Siti Khadijah di usia 25 tahun. Oh, 25 tahun lah. Jadi aku denda dong. Denda Rp50.000. Kan Buat orang-orang yang membutuhkan. Ya sudah, nama raja yang menguasai Mesir dan memusuhi Nabi Musa. Firaun. Jawabannya adalah Firaun. Luar biasa. Oke, pertanyaan nomor 9. Apakah burung yang diutus Allah untuk menghancurkan tentara gajah? Ini di Mekah kalau nggak salah nih waktu itu. Saya tahu. Kalau bahasanya sekarang nih,
Anak buah Bang Billy. Bukan lagi. Bukan. Yang Oke, pertanyaan nomor 10. Nggak boleh nyontek. Iya, aku nggak nyontek. Salah satu nama Allah adalah Al-Khaliq. Yang berarti A. Maha memelihara. Atau B. Maha pencipta atau menciptakan. Sang Khaliq. Sering tuh dikasih tahu. Maha memelihara deh. Maha memelihara. Khaliq. Pencipta. Ya sayang. Talita Latif bisa menjawab dengan benar 8 pertanyaan dari 10 pertanyaan di kolbo dan harus memberikan uang sumbangan sebesar 50.000 dikali 2 artinya 100.000. Langsung nggak Bapak? Ikhlas kan? Ikhlas dong. Ikhlas karena sekali lagi ini kita akan sumbangkan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang membutuhkan di akhir episode dari obrol-obrol di bulan puasa. Aduh, seneng banget. Cibiran dari yang di Instagram tuh, yang jahat-jahat. Ih, kok nggak kurus-kurus? Ih, apa? Yuk. Jangan dijawab dulu sekarang. Jangan dijawab dulu sekarang karena kita akan kembali ya. Tetap di obrol. Boleh, nggak boleh ya? Jadi Tak, gimana ngadepin follower atau haters? Bukan haters juga, mungkin mereka cuma iseng doang nanya sama lo yang komentarin. Kok Kak Talita nggak kurus-kurus pada saat itu? Kan namanya juga punya anak, naik berat badan aku emang banyak banget. Aku naik tuh 35 kilo. Oh, 35 kilo? Emang banyak banget gitu. Yang kedua aku punya pengentalan darah. Jadi aku udah explain ini kayak udah 100 times gitu. Dan sampai akhirnya udah bodo amat. Tapi Gitu masa aja. apa sih? Tak, lu sampai bisa kurus banget ya kan? Karena waktunya cepat loh, setahun 2 tahun itu cepat untuk 30 kilo ya. Diet makanan sih Kak. Oh, diet. Karena kan aku pengentalan darah itu. Jadi aku nggak bisa yang instan tanda kutip lah, mengerti lah maksud aku kan. Ini berat badan ideal apa masih mau diturunin lagi? Enggak, belum. Kan ini aku baru turun 30. Kan aku naik 35. Lagi nih para haters atau yang iseng-iseng banget nih komentarin Aku Talita. mencintai mereka gitu. Maksud Belum dia mengambil tindakan hukum secara dia juga kuliahnya dulu hukum. Saudara-saudaranya, lu nggak tahu siapa saudara-saudaranya. Itu pengacara kondang satu keluarga itu. Anyway, Ya. kalau misalnya kamu katanya sibuk banget, nggak punya waktu untuk melakukan hal-hal yang lain. Tapi kalau di obrol-obrol ini, sesibuk apapun artis, harus bisa ikut challenge-nya. Karena tadi kita ada challenge yang pertama, kita masuk challenge yang kedua. Challenge yang apa? Kita bareng-bareng lihat ya. ngobrol-ngobrol apa dikerjain sih sebenarnya? Dua-duanya lah. Please deh. Tenang kan, bagus tempatnya. Iya. Lihat, Tapi aku nggak dikerjain lagi kan? enak aja. Haruslah. Di sini ada, kita nggak ngerjain. Tapi kita punya challenge terakhir buat seorang Talita Latif. Kalau tadi kan yang Iya. pertama bisa bola Bola pingpong. pingpong. Kali ini ada air berada di dalam tempat air ini. Ya kan, kamu harus pindahkan ke dalam botol sebanyak-banyaknya. Menggunakan medianya adalah balon. Contoh. Oke. Tuh. Pindahin. Tuh, Lama ya pindahin. Pak? Ya itu resikonya sebagai bintang tamu. Makanya kalau saya sebagai host cuma mengarahkan saja. Enak ya Pak? Iya, ya. Baiklah. Oke, kita mulai challenge buat Talita Latif. Kita mulai dari sekarang. Tung, tudung, tung, tung, tudung, tung. Asik, Tung, tudung, pindahin tung, air aja. tung, tudung, tung, tung, tudung, tung. Sangat. Ah, pintar lu, pintar. Mana? Apa? Lu percaya aja sama gue. Bedain. Ini gimana masuknya? Lu juga kenapa gak mikir-mikir dulu? Lu harusnya meniup balon supaya tetap masuk ke tempatnya. Ah, Apanya masuk? Apanya yang masuk? ini kita tanya sama Galileo Galilei. Ini Sedikit. sedikit tujuannya nggak perlu. Pemirsa, saya mau beli oleh-oleh dulu ya buat orang tua saya, ya kan? Karena pasti lama nih sepertinya. Kadri, saya ditinggal aja gitu. Gak ada orang. Masukin lagi nih. Ini deh. Kadri! Gila! Wih, luar biasa. Wih, kok bisa sih? Bisa Hah? dong.
cobain. Padahal nih pemirsa, Cobain. saya udah nyoba nih sebelum ini challenge ini ditantang ya kepada bintang tamu, nggak bisa loh. Kok dia bisa ya? Ih, pinter banget sih. Itulah makanya. Tapi sebelum saya menyatakan Anda sebagai host dan terima kasih atas challenge-nya, nyanyi dong dikit. Nyanyi lagu Terima Kasih Cinta atau lagu kesukaan lo, lagu Indonesia tapi dibikin dangdut. Karena kan kemarin ikutan kontes-kontes dangdut gitu. Terima kasih.